Ini Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat biar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar, terutama juga kepada para kades. Barangkali mereka masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drama Politik Indonesia dengan saya Mat Rashid di sini. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel ini. Kita ada informasi terbaru seputar perekonomian Indonesia yang saat ini mungkin lagi dalam keadaan carut marut. Seperti yang kita ketahui pada sebelum-sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa taipan dan konglomerat dan para pengusaha untuk hadir ke istana berbicara dengan Ray Dalio mengantisipasi beberapa hal perekonomian yang barangkali bisa terjadi di beberapa tahun ke depan. Tapi yang jelas kita tidak berbicara itu saat ini, tapi kita saat ini berbicara Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, yang dalam hal ini direncanakan di setiap desa itu ada Koperasi Merah Putih, di mana akan ada aliran dana sekitar 3 sampai 5 miliar rupiah pada setiap Koperasi Desa Merah Putih. Ini memang sedikit menggiurkan. Tapi salah satu pertanyaannya adalah bagaimana dengan BUMDes yang ada saat ini? Baru meluncur pada tahun 2019, 2017, 2018. BUMDes sampai saat ini masih di setiap desa masih banyak yang terseok-seok. Mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi kendala. Salah satunya adalah soal pernyataan modal dan juga soal manajemen yang kurang begitu maksimal di setiap BUMDes itu sendiri. Dan saat ini muncul soal bagaimana Indonesia mempunyai Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia di setiap desa dengan aliran dana tersebut, yaitu 3 sampai 5 miliar. Di mana di situ juga akan ada gedung, terus outlet yang obat dan lain sebagainya yang bisa digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Ini yang kemudian bertolak belakang dengan, sebenarnya bukan nggak bagus ini ya, BUMDes yang ada di desa. Ini pertanyaan besar dari beberapa kades-kades yang ada saat ini. Bahkan beberapa kades itu jelas menolak, seperti kades di seluruh Purworejo itu kalau nggak salah menolak dengan ide yang dilakukan oleh para kabinet Merah Putih dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka juga akan turun jalan demo Republik Indonesia RI 1, yaitu Prabowo Subianto, tentang adanya kasus, bukan kasus ya, tapi koperasi, bukan korupsi, Koperasi Desa Merah Putih. Karena mereka merasa ini kenapa nggak melalui BUMDes saja? Pertanyaannya kan seperti itu. Jika memang ini baik untuk mau dilakukan, lebih baik mungkin bisa saja melalui BUMDes itu diberikan dana khusus oleh pemerintah dengan manajemen dan pengelolaan yang sesuai operasional peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan itu betul-betul didampingi, bukan hanya asal copot orang yang dekat dengan kades ataupun sanak famili kades, tapi memang benar-benar orang yang profesional. Itu yang mungkin saat ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Tapi sayangnya ini mungkin ya, sekalipun ini bisa berjalan dua-duanya dengan arah masing-masing, yang jelas para kades, masyarakat perlu untuk mengetahui bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan beriringan dengan BUMDes. Itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat biar tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar, terutama juga kepada para kades. Barangkali mereka masih belum paham seperti apa manajemen yang ada di dalamnya. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua BUMDes memiliki simpan pinjam, outlet obat, dan lain sebagainya seperti yang diinginkan oleh pemerintah di sini.
yang jelas, sehingga kemudian ini perlu diberikan pemahaman kepada para kadis terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana dengan BUMDes yang ada. Apakah sama ataupun tidak? Atau barangkali BUMDes bisa dijadikan Koperasi Merah Putih? Ya, nggak tahu. Tapi yang jelas, mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh para kabinet ya, Budi Ari terkait dengan kita tidak Koperasi ingin Merah seperti Putih ini. di Jepang. Jepang itu sudah 93% penduduknya di kota. 7% penduduknya tinggal di desa. Di Jepang 84 atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan. Padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat maka kita memperkuat desa. Ya. Nah, maka untuk memperkuat desa ini banyak, mulai dari anggaran desa, dibuat sistem pemerintahan desa. Nah, salah satu yang menjadi ide dari Bapak Presiden adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kita melibatkan juga desa-desa. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, ya pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk gali lubang tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gitu ya. Saya mau nambah satu, jadi bayangan ya seperti yang disampaikan beliau tadi. Di tengah. Yang disampaikan beliau tadi masalah pinjol, tengkulak, segala macam. Rentenir itu kan perorangan. Yang secara hukum akan sulit diminta pertanggungjawaban. Dan mereka terjebak di situ. Dan nggak ada bargaining. Nggak ada kekuatan bargaining, posisi tawar para petani. Nah, koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka, memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka. Tadi tuh anggaran 5 miliar tadi maksudnya disalurkan oleh bank untuk pinjaman ke koperasi. Nanti skema keuangannya. Gini. Nanti skema keuangannya nanti berikutnya. Soal skema keuangan, desain gudang. Karena di Desa Merah Putih itu nanti ada 6 outlet tuh. 1 outlet gudang. 2 cold storage. 3 kantor koperasi. 4 apotek hidup, apotek desa. 5 klinik desa. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih yang akan diselenggarakan di sebanyak 70.000 sampai 80.000 desa seluruh Indonesia. Sedikit saya memaknai, kalau boleh jujur ya, antara Koperasi Desa dan BUMDes Desa, badan usaha milik desa ini sedikit ada pola yang sama, tinggal bagaimana peraturan manajemennya itu yang bisa diubah dan bisa diterapkan secara keseluruhan. Barangkali induk ya, BUMDes ini induk ke mana gitu loh, ke BUMN di mana, dan itu manajemennya sama semuanya, pekerjaannya sama seperti itu. Terus ada beberapa sektor yang harus dilakukan. Itu yang barangkali perlu dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Entah kemudian koperasi ini adalah bagian dari BUMDes itu, saya nggak tahu. Ini dalam rangka untuk pengembangan ekonomi di desa. Tapi kan bisa dari BUMDes, Cong. Masalahnya mungkin kalau dari BUMDes ini, karena BUMDes itu bisa saja hanya dari dana desa, tidak bisa melalui dana-dana yang lain. Dan ini kemungkinan besar akan diambilkan dari dana-dana yang lain oleh pemerintah. Sebenarnya kalau BUMDes bisa saja sih, cuma tinggal bagaimana peraturan itu dirubah, diperbaiki sedemikian rupa manajemennya yang baik gitu loh kan. Ya mungkin itu ya ada di saya. Silahkan kalau ada komentar buat kalian yang punya komentar, punya pendapat terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, silahkan tulis di kolom komentar. Kita saling diskusi di sini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.